Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bersua lagi di acara yang senantiasa menggelar sajian-sajian yang mengulik masa lalu atau flashback ke belakang, dan ternyata kita bisa mendapatkan hasanah, sesuatu yang baik, dan di sana kita bisa mengambil juga sesuatu nilai yang bisa diterapkan, diaplikasikan di saat sekarang. Inilah Tempo Dulu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya. Pemirsa, kalau kita berbicara masalah sejarah atau sesuatu di masa lalu, tentu ini pasti akan mengingatkan hal-hal masa silam. Mungkin itu bisa di masa kecil Anda, atau mungkin cerita dari orang tua, atau mungkin juga dari literasi yang ada, itu kan bisa Anda pelajari, dan kita bisa sinkronkan apakah hal tersebut sekarang ini masih atau hanya tinggal kenangan. Kali ini kita akan mencoba membahas Mutiara Solo Timur, menyapa kawasan Sangkrah Tempo Dulu. Nah, kalau sudah ada kata Sangkrah, pasti Anda menuju ke kawasan Solo Timur. Di antaranya yang paling jelas itu adalah stasiun Sangkrah. Karena di sana stasiunnya tidak tertulis stasiun Sangkrah, tapi stasiun Solo Kota. Nah, ini pun juga perlu nanti kita bisa tanyakan kepada narasumber yang saat ini sudah hadir. Beliau adalah dari komunitas Solo Society. Ada ketuanya Bapak Dani Saptoni, dan tim risetnya ada Mas David Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mas berdua? Alhamdulillah. Wah, sehat ya? Baik mas, sehat. Ya, dan ini mungkin benar apa yang saya katakan, karena Sangkrah itu pasti identik dengan stasiunnya gitu. Terus kemudian, tapi kenapa namanya juga Solo Kota ya begitu. Ini sebenarnya Sangkrah sendiri seperti apa awal adanya Sangkrah, atau mungkin sejarah tentang Sangkrah itu sendiri? Silakan. Jadi kalau untuk Sangkrah, itu kemarin kenapa kita pilih sebagai objek dari jelajah dan diskusi sejarah dari Solo Society itu, karena Sangkrah merupakan salah satu kawasan hunian lama yang bisa merepresentasikan Solo atau Solo dari sejak menjadi sebuah desa, lalu menjadi sebuah ibu kota kerajaan, dan hingga sekarang menjadi kota hunian modern. Jadi rekam jejak sejarah di Sangkrah itu sangat banyak dan sangat kompleks, mas. Kalau arti Sangkrah sendiri itu sebenarnya terkait dengan kondisi geografis Sangkrah zaman dulu sebagai salah satu dari aliran Kali PP, yang dimana Sangkrah kebetulan memiliki sebuah struktur luas sungai itu besar. Maka dalam beberapa arsip dan serat-serat lama itu sering disebut sebagai Benawi Sangkrah atau Bengawan Sangkrah. Nah, penyebutan Bengawan itu kan konteksnya untuk sungai yang besar. Nah, kebetulan Sangkrah saat itu kondisi geografisnya demikian. Lalu Sangkrah sendiri ke dalam bahasa Jawa itu secara garis besar bisa diartikan sebagai seperti tempat menahan atau pagar yang membatasi atau mengarahkan semua benda-benda atau ikan dan sebagainya yang di sungai itu untuk menuju ke situ, nyangkrah atau memusat ke situ. Nah, itu dalam bahasa Jawa artinya secara garis besar demikian. Nah, ini terkait juga dengan kondisi latar belakang Sangkrah yang saat itu merupakan salah satu dari bandar pelabuhan anak sungai dari Bengawan Solo yang waktu itu adalah Bandar Semanggi.
Nah, salah satunya ini di Bandar Sangkrah itu atau Bandar Penjalan. Penjalan itu nama kampung di sebelah utara sungai Sangkrah itu. Nah, Sangkrah yang merupakan kawasan hunian lama ini tentu saja sangat banyak aset yang bisa kita gali, yang kemudian bisa menjadi edukasi kita sebagai warga kota modern. Bagaimana cara menata perkotaan, bagaimana tentang aktivitas dan mobilitas penduduk seperti itu. Nah, itu makanya Sangkrah sangat menarik bagi kita. Seperti itu. Ya. Jadi Sangkrah sendiri berarti tidak dari awalnya bernama Sangkrah ya, seperti Laweyan begitu, tidak seperti itu ya. Tapi karena kondisi daripada Sungai Pepe yang di situ di kawasan Sangkrah itu ada semacam barang-barang bebondotan dari sungai itu, maka karena mungkin saking banyaknya begitu ya, maka dinamakan Nyangkrah atau Sangkrah atau kayak Kumuh atau kalau mangkrak biasanya meneng itu ya. Memusat lah, memusat begitu ya. Dan Kali Pepe, kita memang belum tahu nih sebenarnya Kali Pepe itu sebesar apa begitu. Saya kurang paham ini tentang anak sungai ya. Kalau anak sungai itu misalnya di hulu ini ada Bengawan Solo, nah kemudian ada cabang ke mengalir ke wilayah lain. Nah ini anak sungai mungkin. Tapi kalau PP itu masuk ke Bengawan Solo. Nah ini berarti apa ya, seperti tempuran. Ya, itu Sangkrah itu dulu tempuran itu, Mas. Maka pada waktu peristiwa pemindahan keraton dari Kartosuro ke Surakarta, itu kan letak Sangkrah ini sangat strategis karena tempuran dua arus sungai itu tadi, yang secara demikian juga menjadi pusat pemberhentian perahu-perahu yang datang ke Desa Solo maupun dari yang arah Desa Solo mau keluar. Nah itu tempatnya sangat ramai. Nah itu Bandar Semanggi sendiri itu mempunyai beberapa bandar cabang istilahnya begitu. Ada Bandar Penjalan atau juga disebut sebagai Bandar Sangkrah atau Ketandan itu tadi. Lalu situs Bandar Kabanaran yang sekarang situsnya ada di Laweyan itu. Lalu di Nusupan, Bandar Nusupan. Nah itu ini jadi bandar-bandar ini semuanya itu adalah tempuran dua sungai. Nah kebetulan yang di Sangkrah itu paling besar dan paling ramai. Nah letaknya juga sangat berdekatan dengan Bandar Semanggi. Seperti itu. Jadi Sangkrah ini terus berkembang. Terus berkembang dibanding hunian-hunian di Solo lainnya. Proses perkembangan di Sangkrah ini sangat cepat karena berdekatan dengan pusat penguasa saat itu dan sampai sekarang. Maka seperti stasiun sendiri, stasiun Solo Kota yang di Sangkrah itu sebenarnya itu stasiun paling terakhir yang dibangun di Kota Solo. Itu tahun 1920. Berarti lebih dulu balapan kalau begitu? Iya, ya itu. Dibangunnya Sangkrah itu dulu karena untuk memindahkan jalur rel, jalur tram yang dari Jebres melewati Beteng Vastenburg, depan Beteng itu, karena komoditas penumpang dan mobilisasi warga Solo saat itu sangat besar, yang dari arah luar Solo itu mengalami kesulitan ketika mau masuk karena banyak sekali jalur-jalur yang harus dilewati yang membutuhkan getek atau nambangan itu. Maka dibuatlah jalur yang baru diarahkan menuju ke timur yang dari depan Beteng itu. Nah itu kita sertakan tadi itu ada jalur rel sepur lama dari Sangkrah itu yang kemudian kalau ditarik ke barat itu sampai ke Pasar Sunggingan Boyolali.
Kalau ke selatan itu sampai daerah Batu Wonogiri itu. Nah itu kalau di petanya itu di garis merah itu ada jalur yang sudah dimatikan. Kalau yang masih hitam atau hijau itu masih beroperasi sampai sekarang. Jadi makanya dinamakan stasiun Solo Kota ya, karena memang kotanya di situ, di Solo itu. Tapi kebanyakan kita salah persepsi yang stasiun Solo Kota itu yang Jebres, seperti itu. Ya, baik Mas Dani. Ke Mas David ini mungkin bisa disampaikan juga ketika mengulik tentang Sangkrahi itu sendiri, dari apa saja sumber-sumber yang bisa didapatkan? Banyak sekali. Sumber-sumbernya arsip bisa kan dari teman-teman babat seperti itu ya. Untuk kita mengulik sejarah atau fakta yang terjadi di situ. Seperti contohnya yang di The Hoop. Itu ada secuil fakta sejarah yang mengatakan bahwa awakku rasanya lumrah. Koyone lorone meh kumat. Aku pengen ngombe banyu saka londo. Nah, itu fakta yang tim Society temukan. Jadi di The Hoop itu kan dulunya sebagai pabrik pembuat lemon ya. Air soda yang dari jeruk. Iya, seperti itu. Nah, dari situ kan makanya teman-teman di Sangkrahi itu bisa kita kulik lagi, kita kita olah datanya, dan di pintu air Demangan juga seperti itu. Banyak sekali temuan di pintu air Demangan. Salah satunya juga pembangunan yang berkolaborasi antaranya Kasunanan dengan pihak kolonial Belanda, dan kanal-kanal yang di Kali Pepe itu juga seperti itu. Kita menemukan data-datanya dari arsip dan babat. Bahwasanya sebelum pintu air Demangan itu dibangun, kanal Sungai Kali Pepe itu dibangun dulu antara Mangkunegaran, Kasunanan sama pemerintah kolonial itu berkolaborasi membangun kanal agar banjir yang terjadi saat itu bisa ditanggulangi seperti itu. Itu tahun berapa itu? Itu sekitar 20-an. 1900. Kalau banjir Solo yang besar 1966. Ya, sebelumnya itu. Sebelumnya itu sudah ada banjir besar juga ya berarti. Sudah ada. Jadi itu mengenangi Kampung Kabalen, Kampung Mangkunegaran, Kerapiak, seperti itu sudah. Air sudah memenuhi wilayah tersebut. Ya. Habis itu yang 1966 itu baru pintu air yang sudah ada. Setelah banjir besar itu ditambahilah pompa air untuk menanggulangi banjir tersebut. Ya. Dan untuk Sangkrahi sendiri di sana yang juga menjadi pusat adalah pintu air ya, pintu air Sangkrahi itu. Ketika terjadi genangan mungkin di sungai sini ya, Jenes Kali Kecing itu ya, itu ketika di sini airnya mulai naik, maka segera pintu sana segera dibuka dan sebagainya. Nah, kalau untuk kolaborasi mereka bertiga itu sebenarnya peruntukannya ini karena mereka sama-sama ada kepentingan ketiga-tiganya begitu. Jadi dari Mangkunegaran, Kasunanan sama pemerintah kolonial itu ingin membangun ekologi kota modern, Mas. Yang mana Solo kan dataran rendah dari samping-sampingnya, Boyolali, Karanganyar, Sragen. Nah, dari pembahasan tadi agar banjir tahunan ini bisa ditanggulangi, rakyat juga tidak akan menjerit gitu. Seperti itu. Kalau tadi apa hubungannya Mas menyampaikan bahwa awakku rasanya lumrah, aku pengen ngombe banyu, itu apa itu? The Hoop itu kan pabrik lemon, Mas. Nah, minuman bersoda. Kalau sekarang seperti ya soft drink yang lainnya gitu kan. Ya, biar angin-angin di perut itu keluar kan. Seperti itu. Nah, ada secuil fakta itu seperti itu. Aku baru numpak sepur, awakku ini masuk angin, aku pengen ngombe banyu lemon. Enggak apa hubungannya dengan Sangkrahi maksudnya? Kan The Hoop itu di depan stasiun Sangkrahi, Mas. Oh, begitu. Ya, pabrik The Hoop itu. Pabrik itu dibangun setelah stasiun kota berdiri.
Jadi dulu memang adanya stasiun-stasiun di Solo itu sebenarnya bukan untuk penumpang, Mas, tapi untuk faktor ini Transportasi distribusi dari komoditas dagang. Baru kemudian kebijakan-kebijakan itu regulasi muncul, dicampur antara barang dengan penumpang, lalu kemudian dibedakan lagi di era yang lebih kemudian barang sendiri, penumpang sendiri. Tapi sebenarnya fakta dasar dibangunnya jalur-jalur kereta api itu adalah untuk distribusi komoditas dagang sebenarnya. Makanya seperti The Hope itu salah satu yang terbesar di Jawa, ada di Surabaya juga, itu cabangnya lalu dibuka di Solo. Dan keberadaan The Hope ini menunjang keberadaan stasiun Solo Kota itu tadi. Ya. Jadi The Hope sendiri mungkin ada di sebelah utara. Pas di berhadapan. Ya. Stasiun. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini Anda juga kami berikan kesempatan apabila ada pertanyaan mengenai Sangkrah itu sendiri, Kampung Sangkrah dan hal-hal yang terkait dengan Sangkrah, silakan telepon di 0271 679 3000 atau SMS WhatsApp ada di 08112 55 3000. Namun sebelumnya kita ikuti pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Tempo Dulu untuk pagi hari ini dan kita masih mengulik tentang Sangkrah. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan telepon di 0271 679 3000, SMS WhatsApp ada di 08112 55 3000. Dan kita akan sedikit melihat tentang seperti apa Sangkrah sekarang ini. Mungkin bisa sembari disampaikan, monggo. Mas. Ya. Jadi Sangkrah itu kan seperti saya sampaikan tadi, merekam jejak hunian lama Solo, Nah ini pas di titik ini yang kita tampilkan di gambar itu kita bisa sedikit merepresentasikan kembali Sangkrah lama itu seperti apa. Ini kan kontur sungai itu logikanya kan tidak sekecil itu zaman dulu. Ini pun dari titik yang kita ambil dari dekat pintu air Dembangan itu, Sungai Sangkrah itu masih terlihat begitu luas. Dulu ketika aliran sungai masih normal, kan kemungkinan debit air masih banyak, itu sungai itu sangat luas. Gilar-gilar kalau di surat kabar waktu itu dikatakan. Lepeni pun gilar-gilar. Nah itu luas dan merupakan trek lurus yang waktu itu tembus sampai ke pusat Ketandan. Ketandan itu kan sebenarnya asal katanya dari Pecat Tondo. Pecat Tondo itu adalah suatu jabatan yang kalau sekarang itu adalah kepala bea cukai atau penarik pajak. Lah jabatan ini sudah ada sejak zaman Majapahit dulu. Nah ini masih dilestarikan sampai era kerajaan Mataram Kasunanan itu dengan istilah Pecat Tondo. Lalu lama-kelamaan pelafalan lidah orang Solo menjadi Ketandan itu. Nah ini dulu treknya masuk ini. Lalu di slide selanjutnya itu ada lagi tentang Sangkrah lama. Nah ini kegiatan kemarin di utama, stasiun Solo Kota itu. Ini tidak ada perubahan dari waktu dibangun sampai sekarang ini. Slide selanjutnya, Mas. Sangat-sangat banyak sekali sebenarnya yang. Nah ini difoto dari arah The Hope. Dari depan The Hope. Kalau The Hope sekarang ini peruntukannya untuk gudang barang-barang elektronik, tetapi bangunannya secara dominan itu tidak mengalami perubahan. Dan logo The Hope DH itu masih ada di depan. Pas di depan stasiun itu. Nah ini
Ini selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini yang saya katakan tadi jalur kereta api. Ini masih ada sebenarnya untuk jejak relnya itu kan kalau sekitar tahun 2010-an waktu ada pembenahan ruas jalan Slamet Ini Riyadi utara itu, yang kanan ya? Ya. Utara yang kanan kan? Waktu pembenahan ruas jalan Slamet Riyadi itu kan kedalaman sekitar 0,5 meter itu ditemukan jalur rel yang memanjang itu. Ya. Terutama di daerah Kleco itu sampai sekarang beberapa di dekat pasar itu masih terlihat. Iya. Nah itu, ini jalur rel Solo Lama yang berangkat dari stasiun Solo Kota, Sangkrah. Itu ini. Lalu slide berikutnya itu masih tentang Sangkrah Lama. Oh ini penjelasan. Ya, ini yang ada tulisannya The Hub, Mas. Ada tulisan The Hub. Next itu ada Mas Fauzi pakai megapon. Nah, itu The Hub. Itu ya dari dulu seperti itu, di foto lama itu seperti itu. Ya. Ini makanya kalau di kampung-kampung itu masih sering kita sering kita dengar orang-orang tua itu coro bodon kalau masuk angin minum air soda merek-merek tertentu itu, engko gendang glegeken seperti itu. Nah itu istilahnya di kampung-kampung seperti itu. Itu berangkat dari keberadaan The Hope ini sebenarnya, karena dianggapnya kalau sudah itu sendawa anginnya keluar. Betul. Ngaten. Ya. Ya selanjutnya itu Mas. Next. Nah ini belakangnya The Hope, yang dulu menjadi tandon dari dari pabrik. Mas David bisa jelaskan itu bukan untuk produksi tapi untuk penampungan. Maksudnya penampungan? Untuk apa Mas? Distribusi itu tadi, hanya distribusi, bukan untuk. Produknya apa sekarang ini? Sekarang tidak udah nggak ada maksudnya ya. Ya. Next. Nah ini kampung Penjalan ini sebenarnya ini kampung sangat lama sekali. Kalau di Serat Centini itu ada ditulis juga tentang kampung Penjalan, kampung Demangan seperti itu. Nah ini kita ambil dari sisi sebelah utara sungai, di mana pada waktu dulu itu jejak dermaganya itu di sini. Karena dikatakan dalam salah satu surat kabar Belanda, The Lokomotif itu, di sini itu sudah ada jalur perhubungan antara yang selatan dan utara sungai. Tapi kalau sebelah timur sungai itu dulu daerah terasing seperti Demangan dan sebagainya itu baru bebas dari isolasi, istilahnya seperti itu, keterasingan itu pada waktu dibangun jembatan Sangkrah. Jadi yang dinamakan jembatan Sangkrah sebenarnya bukan ini, tapi yang di timur perempatan, timur Koramil, jembatan pendek dekat Kelurahan Sangkrah itu namanya jembatan Sangkrah. Kalau ini dulu memang jalur perahu-perahu itu. Dan nama Bandar Jalan sendiri karena dari kata jolo ya, atau jaring ya. Ya, itu kebetulan waktu itu salah satu fotonya ada aktivitas orang menjala ikan. Oh begitu. Kebetulan sekali waktu kita kemarinan itu ada orang menjala di situ. Ya. Ini kalinya Kali PP ya. Kali PP. Saya dulu waktu kecil memang agak bingung sih. Kalau kita pergi ke Semarang itu naik bis bisa PP, maksudnya pulang pergi gitu. Terus saya ditanya, loh Bah, berarti Kali PP ini kali pulang pergi ya? Saya guyu kayak gitu. Soalnya kalau bahasa Jawa PP artinya jemur ya, jemur gitu. Itu karena luasnya sungainya itu tadi Mas. Jadi ketika orang di kali itu di sungai itu seolah-olah seperti sedang berjemur karena panas sekali. Dan sangat panjang Kali PP. Dan dulu bantarannya itu tidak semen seperti tadi ya? Tidak ya. Nah itu sekarang kan di dekat yang foto itu tadi, di dekat pintu air Demangan itu ada satu jalur yang dari arah selatan. Itu sebenarnya lah ini
ini sebelah timurnya arah pintu air Demangan itu ada jalur sungai yang datang dari selatan ke utara menuju aliran Kali Pepe yang di sini. Itu sebenarnya bekas aslinya bekas aslinya aliran Sungai Bengawan Solo lama. Yang pada waktu era Pakubuwono IV itu digeser. Jadi bukan ditutup tapi digeser. Jadi dulu dari Baturono ke timur jarak berapa puluh meter itu sudah Bengawan sebenarnya. Tapi karena airnya kalau banjir meluap terus dan mengenai keraton, maka digeser. Digeser agak ke timur menjadi Bengawan yang sekarang. Tapi jalur perlintasan dari Bengawan Solo yang asli ini masih dipertahankan. Itu jadi sungai kecil yang di timur kantor MTA ini. Nah itu ke utara itu nembusnya sampai sini. Ya. Sungai barat kantor MTA. Sungai barat kantor MTA. Sebelah timur, yang menjadi alirannya Sungai Jines itu. Iya, sebelah. Kalau yang sini Sungai Jines, ke timur lagi kan di arah Semanggi itu ada. Di belakang Kostati, rumah sakit Kostati itu ada sungai. Nah itu larinya ke sini. Di Sungai Jines itu tadi? Bukan, yang Sungai Jines itu yang masuk ke gorong-gorong yang di barat. Iya. Kalau yang di timur itu bekas Bengawan Solo lama yang dulu datangnya dari Nusupan ini sebenarnya. Soalnya di sebelah timur MTA sudah nggak ada kali lagi kecuali Bengawan Solo. Kecil kalinya, Pak. Kecil. Oh, sebelah barat ya. Sebelah barat. Sebelah barat. Tapi kalau yang ini yang Kali Jines itu baratnya lagi, Mas. Baratnya itu lagi. Ada gorong-gorong. Jadi makanya Solo itu ketika dibuka pencitraan kotanya itu banyak sekali aliran sungai. Seperti Kali Larangan juga itu dari Kali Tanggul itu, Cemani itu ke utara sampai daerah Tipes itu tembus ke bawah Slamet Riyadi. Itu ada gorong-gorong besar. Kalau kita masuk ke situ munculnya di samping Pengadilan Sudari. Jadi itu kayak kura-kura. Ya, karena memang dulu waktu masih ada pabrik es ya dulu. Pabrik esnya itu dua. Sari Petojo itu yang Palang Purwosari. Sebelah ya Purwosari, kemudian yang di sekarang ini dekatnya Gedung Lowo itu juga pabrik es itu Sari Petojo juga. Itu depannya memang sungai yang arusnya deras sekali begitu. Dan sekarang memang ditutup dan saya memang mengetahui betul pembangunan penutupannya itu. Itu kalau ke barat tembusnya Sungai Gajah Putih itu, Mas. Sungai Gajah Putih yang di Pasar Kleco. Oh ya, betul. Itu. Ya. Baik, pemirsa, kita masih nantikan bagi Anda yang saat ini ingin bertanya dan tentang Sangkrah itu sendiri memang sangat menarik karena itu bagian dari kampung kota Solo yang sangat vital, sangat dimengerti oleh orang-orang karena apalagi sekarang fasilitas transportasi yang mengembangkan wilayah wisata di Solo ini menjadi satu destinasi wisata termasuk karena dilewati Batara Kresna untuk menuju Ya. Kalau Sangkrah itu sendiri sebenarnya selain tadi adalah stasiun di mana kereta atau lokonya itu bukan ditempat oleh penumpang itu mulai kapan sekarang berjalannya waktu mulai ada penumpang atau difungsikan sebagai stasiun yang murni stasiun untuk kereta penumpang? Ya itu setelah pendistribusian barang-barang. Ini kan karena jalur Sangkrah itu jalur pendek, jalur keretanya itu jalur pendek. Jadi setelah si The Hope ini sudah kolab, itu murnilah itu menjadi stasiun penumpang. Oh begitu. Berarti bisa dikatakan kalau pemrakarsa stasiun tadi adalah The Hope begitu? Bukan pemerakarsanya bukan The Hope, tapi
Tapi yang paling diuntungkan kan Dehup kalau gitu. Iya. Iya kan? Ya, Tapi karena selain Dehup juga banyak sekali Mas. Oh. Ada kan kayak apa namanya komoditinya kan ada kayak sembako, terus kain, pakaian kayak gitu kan. Makanya sebelum ke pasar gede kan yang paling deket Sangkrah. Untuk apa akses jalur kereta api tersebut. Ya. Nah, yang diuntungkan Dehup karena dekat sekali dengan stasiunnya. Jadi untuk distribusi minuman-minuman dari Dehup ini sangat enak gitu. Oh, ya. Dan apakah juga dari etnis Tionghoa yang notabene dia juga tidak jauh dengan pasar gede, apakah juga menggunakan fasilitas kereta api? Ya, tentu saja tetap menggunakan. Tapi karena ini jalur ke Wonogiri dan ke Boyolali yang notabene ada jalur-jalur pedesaan. Itu kalau dari etnis yang ada di Pecinan waktu itu lebih menggunakan transportasi darat yang lain waktu itu dengan mobilitas yang lebih luas. Nah, ini kalau jalur-jalur ini sebenarnya setelah penumpangnya itu dulu itu penumpangnya pedagang, bakul-bakul itu yang karena dulu ada banyak sekali cerita-cerita yang orang-orang dari Wonogiri itu kalau mau menjual ayam atau apa itu ke Solo. Naiknya kereta ini dari Wonogiri ini. Ya, dan memang kereta di Wonogiri waktu itu juga menggunakan lokomotif yang hitam itu waktu itu, dan gerbongnya juga yang masih kayu itu. Tapi sekarang untuk ke Wonogiri keretanya bagus-bagus itu. Baik Mas Dhani, terima kasih juga Mas David atas kehadirannya di pagi hari ini, yang jelas sudah membuka cakrawala kita tentang Sangkrah. Ini sangat menarik. Kalaupun Anda saat ini adalah orang di kawasan luar kota Solo tapi ingin mengetahui seperti apa Sangkrah, ada baiknya Anda ke sana, karena kawasan Sangkrah ini memang ada di tengah 0 kilometernya Solo ya. Iya. Begitu. Sebenarnya itu. Ya. Baik, terima kasih Mas Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Tempo Dulu untuk pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti untuk tema-tema yang lain tetap di Tempo Dulu MTA TV. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.